Namo Buddhaya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Bertemu kita kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbincang tentang salah satu ajaran Buddha yang sangat penting. Bapak Ibu, kita ketahui bahwasannya kitab suci agama Buddha itu adalah Tripitaka. Tripitaka ini terdiri dari Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Pada masa Sang Buddha, ajaran ini disampaikan secara oral. Ya, Sang Buddha menyampaikan, kemudian diingat oleh para murid-muridnya untuk dipraktikkan. Tapi setelah berjalan waktu yang cukup lama, ajaran Buddha mulai dituliskan di batu, di logam, di daun lontar, dan berjalannya waktu yang panjang, akhirnya dituliskan dalam bentuk di buku, dicetak dalam bentuk digital, dan sangat mudah untuk kita akses sampai saat ini. Tahukah Bapak Ibu sekalian bagaimana munculnya kitab Abhidhamma? Nah, tentunya kitab Abhidhamma ini muncul karena ada sejarah yang melatar belakangi. Jadi, pada saat para biku menjalankan masa wasa, di akhir masa wasa, para biku melaksanakan awarana. Itu mereka saling memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, yang telah dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja pada saat menjalankan masa wasa. Nah, pada saat masa wasa ini selesailah, itu diperingati sebagai Hari Abhidhamma. Nah, tentunya Hari Abhidhamma ini itu diperingati secara khusus ketika Sang Buddha itu turun dari surga Tawatimsa ke bumi, kembali ke bumi setelah mengajarkan Abhidhamma selama 3 bulan kepada ibunya dan para dewa. Nah, di Myanmar hal ini diperingati sebagai Hari Abhidhamma, ataupun malah diperingati juga sebagai Hari Ibu Buddha. Nah, pada saat minggu keempat setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi di hutan Uruvela, seperti kita ketahui Buddha itu selama 7x7 melakukan meditasi terus-menerus di sekitar pohon Bodhi di sana, di Bodhigaya. Nah, pada minggu keempat, Sang Buddha merenungkan tentang Abhidhamma di sebuah istana permata yang diciptakan oleh para dewa. Sang Buddha merenungkan dengan sempurna tentang Abhidhamma yang sangat tinggi ini nilainya. Nah, pada saat Sang Buddha duduk di bawah pohon Bodhi itu, Sang Buddha merenungkan 7 risalah, yaitu Dhammasanggani, Vibhanga, Datukata, Pugala Panyati, Katawatu, Yamaka, dan Patana. Yang kemudian ke-7 risalah ini menjadi 7 kitab Abhidhamma. Pada saat Sang Buddha merenungkan tentang 6 kitab yang ada, itu tubuh Buddha belum mengeluarkan cahaya. Namun, ketika merenungkan risalah yang ke-7, yaitu Patana, oleh kemahatauannya, akhirnya tubuh Buddha itu memancarkan cahaya kemilau. Cahaya apa saja itu? Cahaya biru dari rambutnya. Cahaya biru dari rambutnya tadi ya, kemudian warna keemasan dari kulitnya. Warna merah yang muncul dari daging dan darah beliau. Warna putih dari tulang beliau. Warna orange dari semua bagian tubuh beliau. Dan warna campuran semua warna yang muncul dari semua bagian tubuh beliau. Nah, inilah warna ini yang sampai sekarang itu disimbolkan dengan
Panji Buddhis itu 5 warna yang dipancarkan sebagai bendera Buddhis sampai saat ini. Bapak Ibu serta saudara sekalian, pada tahun ke-7 atau Wasa ke-7 itu Sang Buddha menuju ke alam surga Tawatimsa untuk mengajarkan Abhidhamma kepada ibunya yang terlahir di surga Tusita. Sang Buddha di sana ingin mengajarkan Dharma kepada ibunya untuk membalas jasa kebaikan dari ibu. Jadi bayangkan, Buddha yang sudah sempurna saja juga tetap ingin membalas jasa kebaikan dari orang tua dengan cara mengajarkan Dharma. Nah, ibunya terlahir di surga Tusita sebagai seorang dewa yang bernama Dewa Santusita. Pada saat Sang Buddha sampai di Tawatimsa, itu para dewa-dewa surga Tawatimsa ini mempunyai keunikan, Bapak Ibu sekalian, karena bisa dihadirkan para dewa dari alam yang lebih tinggi dan juga oleh para dewa-dewa yang ada di alam yang lebih bawah. Nah, sehingga mereka bisa hadir di sana. Itulah kenapa Sang Buddha memilih surga Tawatimsa, supaya semua dewa bisa berkesempatan mendengarkan Abhidhamma. Buddha membawakan Abhidhamma duduk ya di atas batu permata tahta singgasana yang menjadi milik Dewa Saka yang bernama Padukumbala. Kemudian di bawah payung Parijataka dan di bawah pohon Kodawari. Nah, bahkan ketika seorang Buddha muncul di sana, para dewa memberikan tahtanya untuk dipergunakan oleh Buddha untuk membabarkan Dharma. Jadi Sang Buddha setelah hadir di Tawatimsa mengajarkan Dharma selama 3 bulan secara penuh di masa Wasa itu. Lalu kalau kita pikir, loh, Sang Buddha membabarkan Abhidhamma selama 3 bulan di Tawatimsa secara terus-menerus, berarti beliau tidak makan. Nah, ini bisa kita jawab dengan cara seperti ini ya, berdasarkan literatur. Sang Buddha tetap menjaga kebugaran tubuhnya sebagai manusia karena beliau tetap menjalankan aktivitas juga di dunia. Nah, Buddha itu melihat dengan jelas semua kondisi-kondisi ini. Jadi ketika Buddha membabarkan Dharma di surga Tawatimsa, ketika saatnya tiba untuk Buddha makan, berpindah patah, maka Buddha akan menggunakan tubuh jelmaannya, tubuh Buddha itu mempunyai kemampuan untuk menduplikat tubuhnya. Dia menciptakan tubuh imitasinya untuk tetap terus mengajarkan Dharma, sementara tubuh aslinya itu kembali ke alam manusia. Jadi dijelaskan demikian. Saat tiba waktunya untuk mengumpulkan dana makanan, beliau menciptakan sesosok Buddha tiruan yang sama persisnya dengannya. Bertingkah laku sepertinya dalam hal memegang mangkuk dan menggunakan jubah. Dan memiliki suara yang sama persis dengan suaranya. Tiruan Buddha itu akan menggantikannya membabarkan Abhidhamma kepada para dewa yang hadir di sana. Kemudian Sang Buddha atau Tathagata pergi ke Danau Anotata yang berada di Himalaya dengan jubahnya, dengan mangkuknya. Setibanya di Danau Anotata, para dewa memberikan ranting untuk
digunakan sebagai sikat gigi ya, karena zaman dulu itu menggunakan ranting pohon tertentu digunakan untuk mensikat gigi. Beliau lalu mandi di danau. Setelah mandi, ia berdiri di atas batu kemerahan yang mengenakan jubah berjahit ganda. Kemudian beliau mengambil mangkuk yang merupakan pemberian dari 4 raja dewa ketika beliau setelah mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi waktu itu. Kemudian beliau berpindah patah mengumpulkan makanan. Setelah mengumpulkan makanan, beliau kembali dekat Danau Anotata untuk menyantap makanannya. Setelah beliau menyantap makanannya, beliau akan melewati setengah harinya di sana. Nah, pada saat yang mulia Buddha ada di surga, berada di bumi. Ketika berada di bumi, yang mulia Sariputra itu sebagai jenderal Dhamma itu pergi ke hutan cendana untuk melayani Tathagata. Ya, beliau mendapatkan ajaran dari Buddha. Buddha mengatakan kepada yang mulia Sariputra, anakku Sariputra, aku telah membabarkan Dharma sebanyak ini. Beliau hanya memberitahukan intisarinya saja, tetapi yang mulia Sariputra karena memiliki 4 pati sambidanyana mampu memahami seluruh Dharma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dan beliau dapat memahaminya dengan cara yang sangat baik sekali. Karena beliau merupakan salah satu murid utama Sang Buddha yang memiliki kebijaksanaan yang sangat dalam. Setelah Sang Buddha memberikan Dharma kepada Sariputra, dan ini berlangsung setiap hari, ya, Tathagata kembali ke surga Tawatimsa setelah tengah hari. Jadi setelah selesai makan, setelah membabarkan Dhamma kepada Sariputra, Sang Buddha itu kembali untuk melanjutkan pembabaran Abhidhamma di sana. Nah, kecuali para dewa yang benar-benar sakti, tidak ada satupun yang mengetahui bahwa yang sedang membabarkan Abhidhamma adalah Buddha tiruan, dan bahwa Buddha yang sejati turun ke alam manusia dan sudah kembali lagi untuk membabarkan Dharma. Karena tidak semua para dewa ini juga mempunyai kemampuan yang sangat tinggi. Nah, khotbah Abhidhamma yang dibabarkan oleh Tathagata di alam para dewa berakhir bersamaan dengan selesainya pelajaran yang terdiri dari 7 buku Abhidhamma oleh 500 biku yang diajarkan oleh Yang Mulia Sariputra di alam manusia. Jadi terjadi pembabaran dharmanya ini sebenarnya di 2 tempat. Satu di surga Tawatimsa, satu di alam manusia langsung yang disampaikan Sang Buddha kepada Sariputra, dan Sariputra menyampaikan kepada murid-muridnya. Sehingga pada saat itu Abhidhamma sudah disampaikan dengan lengkap dan benar. Khotbah Abhidhamma ini selesai pada akhir Wasa, pada hari purnama di bulan Tadingyut, dan hasilnya 80.000 crore, itu jutaan dewa dan Brahma mencapai pembebasan melalui penebusan 4 kebenaran. Kemudian Dewa Santusita yang merupakan ibu Buddha di alam manusia itu secara khusus mencapai Sotapati. Tapi salah satu tingkat kesucian yang pertama.
Bapak Ibu, tentunya pengikut Buddha juga ada yang umat awam. Nah, pada umat awam ini sudah lama tidak bertemu dengan Buddha. Sehingga mereka bertanya-tanya kemana Buddha. Nah, pada tanggal 9 bulan Tadingyut, orang-orang yang tidak mau pergi dari wilayah seluas 36 yojana itu bertanya kepada Yang Mulia Moggallana. Kita tahu Yang Mulia Moggallana ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Bisa terbang ke bumi, bisa menyelam ke tanah, bisa melakukan mukjizat apapun juga. Beliau umat-umat bertanya, Yang Mulia, berkenankanlah kami menanyakan kepada Tathagata kembali ke bumi. Kami tidak akan pulang ke rumah sebelum bersujud kepada Tathagata. Kemudian Yang Mulia Moggallana berkata, baiklah. Dan kemudian ia masuk menyelam ke dalam tanah, dan dari alam tanah ia pergi ke kaki Gunung Meru. Beliau ingin agar orang-orang menyaksikannya naik ke surga Tawatimsa. Dan dari surga Tawatimsa ini, Bapak Ibu sekalian, bagaikan benang emas yang menyusup ke dalam batu delima, ia terlihat jelas oleh orang-orang di sana. Naik dari dalam pusat gunung ke Tawatimsa. Nah, inilah luar biasanya siswa-siswa Buddha, ya, yang berlatih dengan baik dan benar. Ada yang mencapai kebijaksanaan tertinggi, ada juga yang mencapai kesaktian yang luar biasa, sehingga ini membawa satu kebaikan dalam perkembangan ajaran Buddha. Lalu orang-orang yang menyaksikan Yang Mulia Moggallana naik ke puncak dari dalam gunung, mengukur perjalanannya dalam yojana dengan berkata, sekarang ia telah naik 1 yojana, telah naik 2 yojana, 10 yojana, dan seterusnya. Dan setibanya di Tawatimsa, Yang Mulia Moggallana kemudian mendekati Tathagata dengan penuh hormat dan berkata, Yang Mulia, orang-orang tidak akan pulang ke rumah mereka tanpa memberi hormat kepadamu dan gelisah menunggu kapan engkau kembali ke alam manusia. Tathagata berkata, anakku Moggallana, di mana saudara tuamu Sariputra sekarang? Yang Mulia Moggallana menjawab, Yang Mulia, ia sedang menjalani wasa di kota Sangkasa. Sangkasa itu kalau sekarang ini berada di daerah Agra sana, Bapak Ibu sekalian. Ada tempat peninggalan di mana Buddha turun di tempat itu. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian punya kesempatan melakukan ziarah ke tanah Buddha, bisa berkunjung nanti ke Sangkasa supaya tahu, oh disinilah Sang Buddha turun dari surga Tawatimsa ke bumi. Letaknya itu di landing, tempat mendaratnya itu di sana di Sangkasa. Tathagata memberikan jawaban berikut. Anakku Moggallana, aku akan turun di pintu gerbang Sangkasa tepat hari ke-7 setelah hari ini, yang jatuh pada hari purnama di bulan Tadingyut. Waktu untuk melaksanakan upacara Mahapawarana. Jarak antara kedua kota itu adalah 30 yojana. Tapi beritahu orang-orang itu agar tidak perlu mempersiapkan pembekalan makanan dalam perjalanan itu, seperti saat mereka menjalani sila dan berjalan tanpa makanan atau pembekalan ke wihara di kota-kota dan desa. Mereka untuk mendengarkan khotbah pada hari Uposatha. Yang Mulia Moggallana menjawab, baiklah Yang Mulia. Sekembalinya ke bumi, ia menyampaikan pesan Tathagata kepada orang-orang yang ada di sana.
Tathagata memberitahukan keberangkatannya kepada Saka. Ya, Saka sebagai penguasa raja di Tawatimsa. Umat awam Saka, raja para dewa, aku akan kembali ke alam manusia. Secara resmi meninggalkan tempat itu di akhir wasa pada hari purnama di bulan Tadingyut. Lalu Dewa Saka menciptakan 3 tangga, satu terbuat dari emas dan yang lainnya terbuat dari batu delima dan perak, berdampingan, yang bersandar di pintu gerbang kota Sangkasa, dan puncak tangga itu bersandar di puncak Gunung Meru. Berarti di puncak Gunung Meru menuju ke bumi di Sangkasa. Karena surga Tawatimsa itu diterangkan juga itu dekat dengan Gunung Meru. Tangga di sebelah kanan untuk para dewa, tangga perak di sebelah kiri untuk para Mahabrahma, dan tangga batu delima di tengah khusus untuk Tathagata. Namun Tathagata sesaat sebelum keberangkatannya itu berdiri di puncak Gunung Meru, ya, di puncak Gunung Meru, dan melakukan keajaiban ganda, air dan api. Jadi sebagian tubuhnya mengeluarkan air, sebagian mengeluarkan api, atau sebaliknya, atau bersamaan, seperti itu keajaiban ganda. Dan memandang ke angkasa, seluruh angkasa hingga ke alam Brahma Akanita, terlihat jelas bagaikan angkasa raya yang bebas dari ambatan. Dan ketika beliau memandang ke bawah, beliau dapat melihat neraka Awici yang terletak paling bawah dari 8 alam menderita. Keraknya neraka itu Awici. Ketika ia memandang ke depan dan ke samping, ke segala arah, ribuan alam semesta dapat dilihat dengan jelas tanpa halangan apapun. Nah, pemandangan gaib ini juga disaksikan oleh para dewa, Brahma dan manusia. Wah, beruntung sekali ya manusia pada saat itu dapat langsung melihat alam para dewa, alam neraka, dan melihat peristiwa ini karena kekuatan dari Buddha. Demikianlah, semua para dewa dan Brahma dapat melihat umat manusia, dan umat manusia dapat melihat para dewa. Itulah kekuatan kesaktian dari seorang Buddha. Nah, Tathagata memancarkan sinar emas warna dari tubuhnya, kemudian beliau turun dari surga Tawatimsa ke alam manusia. Dan tidak ada seorang pun dari kerumunan orang yang berkumpul dalam wilayah seluas 36 yojana itu yang tidak berkeinginan untuk mencapai kebuddhaan. Saat mereka menyaksikan kemegahan, kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Tathagata. Para dewa turut serta, ya, turut serta menuruni tangga emas di sebelah kanan, dan para Brahma melalui tangga perak di sebelah kiri. Tathagata sendiri turun melalui tangga batu delima di tengah. Dewa Pancasika sebelah kanan Tathagata memberi hormat dengan memainkan alat musik arpa yang bernama belupa. Kemudian Dewa Suyama juga turun sambil mengipasi Tathagata dengan kipas bertatahkan batu delima. Kemudian Dewa Saka di sebelah kanan meniupkan trompet Wijaya Utara, trompet kulit kerang. Para dewa dari alam semesta lainnya juga datang dan memberikan hormat dalam berbagai cara. Para Brahma turun melalui tangga perak sambil memegang payung putih Brahma di atas kepala Tathagata sebagai bentuk penghormatan. Jadi demikianlah sang Tathagata turun ke bumi yang disaksikan oleh para dewa, Brahma, dan manusia dengan cara yang disebutkan di atas. Dan setibanya
Di bumi, beliau berdiri di pintu gerbang kota Sangkasa. Nah, orang-orang yang sebelumnya berkumpul di kota Sawati berangkat setelah makan pagi untuk melihat tata gata pada hari Pawarana di akhir wasa. Mereka akhirnya tiba di pintu gerbang kota Sangkasa dengan cepat dan mudah. Seolah-olah mereka hanya pergi ke wihara di kota-kota dan desa-desa mereka masing-masing. Yang mulia Sariputra adalah orang yang pertama yang memberikan hormat kepada Tathagata segera setelah Tathagata menginjakkan kaki kanannya di bumi. Setibanya dari Tawa Timsa. Sudah ditunggu ya sama yang mulia Sariputra sebagai murid utamanya. Semua yang hadir mengikuti jejaknya. Tempat di mana Tathagata menginjakkan kaki kanannya itu di atas tanah kemudian ditetapkan sebagai tempat suci yang bernama Acala Cetia Thana. Nah, pada hari Pawarana saat Sang Buddha turun dari surga ini disebut sebagai Hari Abhidhamma. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan Hari Abhidhamma ini sangat penting untuk kita rayakan bersama-sama. Selanjutnya, setelah Abhidhamma diajarkan, itu kalau menurut sejarah, nah dalam sejarah mengatakan bahwa di konsili pertama dan konsili kedua Abhidhamma Pitaka belum terbentuk. Ya, di konsili itu belum ditetapkan sebagai salah satu bagian dari kitab suci. Para sarjana memprediksikan bahwa Abhidhamma Pitaka mulai disusun setelah konsili kedua menuju konsili ketiga. Abhidhamma menjadi bagian terpisah dari Dhamma dan menjadi salah satu bagian dari Tipitaka. Dan pada saat ini pula Abhidhamma Pitaka komplit menjadi 7 buku, sudah dibukukan. Di antaranya Dhamma Sanggani, Vibhanga, Datukata, Pugala Panyati, Katawatu, Yamaka, dan Patana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang, ya, di mana ajaran Buddha ini terus diwariskan. Ya, kalau kita perhatikan lebih jauh juga memang prosesnya ini membutuhkan waktu, ya. Namun pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Asoka, itu beliau sangat banyak membantu dalam proses pengembangan Abhidhamma, ya, sehingga Abhidhamma itu diulang secara utuh, dan pada konsili-konsili berikutnya juga di konsili keempat dan pada konsili kelima itu Buddhaghosa, seorang filsuf Buddha, melakukan tafsir atas kitab Buddha yang ada di Sri Lanka dari bahasa Sinhala ke dalam bahasa Pali, ya, ditulis ulang ke dalam bahasa Pali karena memang di awalnya kalau di Sri Lanka kan memang dituliskan dalam bahasa Sinhala, ya. Nah, tapi setelah ada satu proses ini akhirnya dalam bahasa Pali, dan sampai saat ini kalau kita perhatikan setelah konsili-konsili berikutnya, konsili kelima, konsili keenam, itu ajaran Buddha terus diulang, diperbaiki, disalin ke dalam bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh umat Buddha, terutama dari bahasa Pali, bahasa Myanmar, bahasa Thailand, bahasa Inggris, dan bahkan ada sebagian lagi kitab suci
Abhidhamma ini coba untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, agar kita bisa mempelajarinya. Kita berharap nanti ketujuh kitab suci Abhidhamma ini bisa seluruhnya diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia dan dapat dicetak dalam bentuk buku dan digital sehingga kita semua dapat mempelajari Abhidhamma ini, Bapak Ibu sekalian, karena ini sangat penting, karena Abhidhamma ini adalah ajaran yang sangat halus dan dalam, supaya kita dapat memahami apa yang Buddha ajarkan. Bapak Ibu sekalian, ngomong-ngomong, siapa yang sudah pernah melihat kitab suci agama Buddha? Hah? Semua belum pernah melihat ya? Nah, nanti suatu saat bisa melihat bentuk fisiknya secara langsung ya. Di beberapa wihara kita sudah memiliki dalam bahasa Pali dan bahasa Inggris. Tapi juga Bapak Ibu sekalian juga dapat mengaksesnya, dapat melihat kitab suci Tripitaka ini secara online ya. Ya kurang lebih kalau kita bandingkan lah contohnya ya, itu kitab suci ajaran Buddha itu saking banyaknya itu bisa 1:50 atau 1:60 dibandingkan kitab ajaran lain. Kitab ajaran satu kita punya bisa 50 jenis, 50 buku ya, karena saking banyaknya apa yang Buddha ajarkan selama 45 tahun. Dan Abhidhamma itu sendiri merupakan sebagian besar dari kitab suci agama Buddha itu sendiri. Nah, jadi penting kita mengerti, tahu juga ya, oh agama Buddha ini kitab sucinya begitu banyak, berarti begitu luas yang diajarkan Buddha. Semoga juga Bapak kita semua ya bisa mengakses, memahami Buddha Dharma ini dengan sebaik mungkin. Ya, semoga kita mempunyai jejak-jejak karma yang baik untuk dapat bertemu dengan para guru, untuk dapat mengajarkan Dharma, secara khusus adalah Abhidhamma, sehingga ini menjadi satu petunjuk yang baik bagi kita untuk praktek Dharma. Karena kita tahu ajaran Buddha itu dari mempelajari teori, mempraktikkannya, dan kita baru merasakan manfaatnya. Semoga kita semua diberkati Sang Tiratana. Demikian sejarah tentang Abhidhamma yang telah kita dengarkan dan kita bincangkan bersama-sama. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua kita bahagia. Semoga kita semua bahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Namo Buddhaya.